Lagi selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan ya. Kita bersyukur di minggu ketiga di bulan Januari kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu hati-hati dengan roh antikris atau antikristus. Mengapa saudaraku firman ini perlu saya angkat? Karena saya melihat di hari-hari ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini, seperti kalau kita saudara nonton berita, perang demi perang terjadi. Ya. Ukraina sama Rusia belum selesai, muncul lagi Palestina atau di Gaza sana. Terjadi peperangan saudaraku. Dan saudara tahu, selain perang yang saat ini kita dengar bersama-sama, di mana-mana terjadi gempa bumi. Ya, di mana-mana terjadi gempa bumi. Saya mencatat saudara, sepanjang tahun 2023 kalau saudara melihat di Google saudaraku, sepanjang tahun 2023 di Indonesia saja terjadi gempa bumi 10.789 kali. Ya. Bayangkan dalam satu tahun, kita tahu satu tahun itu cuma 360 hari saudaraku. Tetapi dalam satu tahun gempa bumi 789. Berarti satu hari berapa kali terjadi gempa? Ada yang skala tinggi, ada yang skala rendah. Jadi kalau peristiwa ini terjadi saudaraku, firman Tuhan sudah mengatakan, bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ya. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12, menjelang kedatangan Tuhan, artinya apa? Ketika kedatangan Tuhan itu semakin dekat nanti, gempa bumi akan datang dengan dahsyat. Lebih dahsyat daripada yang kita rasakan, yang kita alami di tahun 2023 ini. Nanti sebelum Yesus datang saudaraku, akan terjadi gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan Alkitab mencatat sampai pulau-pulau, gunung-gunung tergeser. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya nanti ketika ini terjadi. Saudara lihat di Alkitab saudara masing-masing di dalam Wahyu pasal 6. Ini yang akan terjadi dan akan terus terjadi. Itulah sebabnya saya berharap kepada kita semua, biarlah melihat keadaan yang seperti ini, kita perlu lebih mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi semakin kondisinya yang sangat mengerikan, kita tidak boleh justru semakin santai. Tetapi harus semakin serius, semakin siap di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Ini yang perlu kita miliki. Dan lagi saudaraku, selain tanda-tanda yang sudah saya sampaikan tadi, di mana terjadi peperangan di berbagai negara, peperangan di berbagai tempat, begitu juga dengan gempa bumi yang semakin dahsyat. Ada satu tanda yang pasti akan datang, yaitu munculnya manusia durhaka. Munculnya manusia durhaka, dan momen itulah momen yang sangat-sangat mengerikan saudaraku. Kenapa saudaraku saya katakan momen yang sangat mengerikan? Karena apa? Kalau kita tidak
termasuk gereja yang sempurna. Kalau kita ini tidak termasuk di dalam perempuan yang pandai, saudaraku, yang akhirnya menjadi mempelai Kristus, mau tidak mau kita akan masuk ke dalam masa ini, yaitu zaman 3,5 tahun. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ya, penganiayaan 3,5 tahun itu adalah sesuatu yang pasti, saudaraku. Jadi kalau kita tidak termasuk dalam gereja yang sempurna, 5 anak darah yang pandai, yang akan menjadi mempelai Kristus, saudaraku, yang nantinya akan disingkirkan di padang gurun selama 3,5 tahun, maka kita akan mengalami satu yang sangat menyedihkan, mengalami kondisi yang sangat mengerikan, yaitu apa? Kita akan berhadapan dengan manusia durhaka. Kita akan berhadapan dengan yang namanya antikris. Itulah sebabnya sering saya sampaikan dari mimbar ini. Selain saudara dan saya percaya Yesus, biarlah kita masuk di dalam golongan wanita yang pandai atau perempuan yang pandai. Jangan sampai kita tergolong kepada wanita yang bodoh. Ada apa perbedaannya? Perempuan yang pandai dan perempuan yang bodoh. Kalau di dalam Alkitab, mereka sama-sama punya pelita. Ya, pelita berbicara tentang firman. Tetapi yang pandai menyiapkan dirinya dengan minyak. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi yang bodoh tidak siap dengan minyak, tidak siap dengan Roh Kudus. Akhirnya apa? Untuk selamat, saudara. Ketika manusia durhaka nanti memerintah dunia selama 3,5 tahun, untuk selamat tidak ada cara lain. Hanya satu caranya, yaitu apa? Mati syahid. Ya? Ketika kita tidak alami penyingkiran di padang gurun selama 3,5 tahun, tidak alami kematian, tiba-tiba kita diraibkan. Tetapi gereja Tuhan yang tertinggal, yang tidak sempat alami penyingkiran, saudaraku, untuk selamat, dia hanya satu cara, mati syahid. Artinya apa? Harus ditebus dengan darahnya sendiri. Amin, saudara. Saya tidak menakut-nakuti. Saya lihat saudara tegang sekali. Saya tidak menakut-nakuti. Tetapi ini firman, saudara. Ya. Bahkan selama 3,5 tahun itu, 5 bulan pertama tidak ada kematian. Saudara baca Wahyu pasal yang ke-9. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-9, dalam masa 3,5 tahun, 5 bulan pertama tidak ada kematian. Sekalipun saudara dicungkil mata saudara. Ya. Sekalipun kuku-kuku saudara dicabut. Sekalipun saudara ditombak, saudaraku, tidak ada kematian. Sehingga melihat penderitaan yang begitu mengerikan, orang-orang bilang, lebih baik saya mati. Saya sudah tidak tahan, lebih baik saya mati. Ya, lebih baik saya mati. Tetapi 5 bulan tidak ada kematian. Ya, nanti saudara baca ya, Wahyu pasal yang ke-9. Tidak ada kematian. Nah, setelah 5 bulan baru, kalau saudara tetap percaya kepada Yesus, mempertahankan iman, saudara akan dibunuh oleh manusia durhaka itu. Saudara akan mati, saudara akan dibunuh oleh antikris. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, saudara dan saya akan dibangkitkan kembali. Amin, saudara. Nah, ini penghiburan, tetapi saudaraku harus mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Tadi pagi saya katakan, Yesus punya target tidak
ada satupun manusia di dunia ini yang binasa. Target Yesus, harapan Yesus, semua manusia di dunia ini diselamatkan. Tetapi antikris juga punya target, saudara. Ya, antikris juga punya target. Apa target daripada antikris? Yang telah diberikan kuasa penuh oleh iblis. Targetnya apa? Seluruh manusia menyembah setan dan menyembah antikris. Artinya apa? Ada dua kekuatan yang saling tarik menarik hidup saudara dan saya. Ya. Ada dua kekuatan yang berusaha mempengaruhi saudara dan saya. Kekuatan Roh Kudus ingin menarik saudara dan saya lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Dan kekuatan kuasa kegelapan untuk menarik saudara agar saudara semakin jauh daripada Tuhan. Jadi yang menentukan itu adalah kehidupan kita sendiri, saudaraku. Yang menentukan kehidupan kita. Jadi antikris, saudara, akan memaksa penduduk dunia di masa 3,5 tahun untuk menjadi pengikutnya. Untuk itu mari, biarlah mulai saat ini kita mau mempersiapkan diri kita baik-baik. Mau menjadi pengikut Yesus yang sesuai dengan keinginan Yesus. Amin, saudara. Amin. Ayo kita mau mempersiapkan diri mulai saat ini untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Dan ini menjadi harapan, menjadi doa saya sebagai seorang gembala bagi jemaat GPDI Bukit Sion. Alangkah indahnya kita semua, saudaraku, nanti syukur Tuhan izinkan kita tidak alami kematian, tetapi langsung diraibkan. Wow, amin, saudara. Ini kerinduan kita bersama, saudaraku. Ini kerinduan kita bersama. Tetapi kalau sampai tidak mau atau tidak mau, seandainya Tuhan kasih umur panjang, kita akan berhadapan dengan namanya antikris. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Waktu ini, sekarang ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Sekali lagi, saudaraku. Jadi nanti akan muncul seorang yang namanya antikris. Tadi dikatakan seorang antikris akan datang. Siapakah yang dimaksud dengan antikris yang akan datang? Ya, siapakah yang dimaksud dengan antikris yang akan datang? Kalau secara umum, saudara, kita tahu sejak Yesus datang ya. Sejak Yesus datang pada saat itu sudah banyak sekali orang yang punya sikap anti kepada Yesus. Ya. Sejak Yesus datang ke dalam dunia, bahkan belum datang, masih ada di dalam kandungan, saudara. Dan ketika dia lahir, saudaraku, sudah ada raja yang tidak senang dengan kehadiran daripada Yesus. Siapa? Herodes. Begitu juga ketika Yesus sudah mulai dewasa. Orang Yahudi tidak senang dengan Yesus. Orang Farisi pun juga tidak senang dengan Yesus.
Mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka melawan Yesus. Mereka menantang Yesus. Bahkan memusuhi Yesus. Ini fakta, saudaraku. Menjadi pertanyaan, apakah mereka dikatakan antikristus? Apakah orang-orang yang tidak senang ini sudah dikategorikan orang ini adalah antikris? Tadi dikatakan seorang. Berarti antikris itu bukan setan, saudara. Ya. Tadi dikatakan seorang antikris akan datang. Artinya apa? Antikris itu bukan setan. Antikris itu bukan tuyul. Ya. Atau antikris itu juga bukan makhluk ruang angkasa. Tetapi benar-benar manusia 100%. Dan kata seorang berarti bukan banyak, satu. Ya. Kata seorang bukan banyak, tapi satu. Nanti yang banyak pengikutnya. Nanti akan saya jelaskan ya. Yang banyak pengikutnya. Dan ayat tadi mengatakan antikris akan datang. Artinya apa? Sampai saat ini belum datang, saudara. Oknum daripada antikris sampai saat ini belum datang. Oknum daripada antikris saat ini belum muncul, belum menyatakan dirinya. Sebab saudara, memang firman sudah mengatakan. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ya, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, dari ayat ini jelas oknumnya belum menyatakan diri. Ya. Oknum daripada antikris belum menyatakan diri. Tetapi roh antikris itu sudah ada. Ya. Pribadi daripada antikris belum. Tetapi roh antikris itu sudah ada sejak zaman dulu. Nah, lalu saudaraku, siapa tadi dikatakan kalau yang menahannya disingkirkan? Artinya apa? Sebetulnya antikris itu sudah mau datang, saudara. Tetapi rupanya ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Kok sampai dia tidak bisa datang? Nanti kalau sudah menahannya disingkirkan, baru dia datang. Yang menahannya adalah saudara dan saya. Amin, saudara. Yang menahannya adalah orang-orang percaya di seluruh dunia yang masuk di dalam gereja sempurna. Yang saya katakan tadi, 5 anak darah yang pandai. Gereja inilah yang saat ini menahannya. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi dikatakan, kalau yang menahannya gereja Tuhan yang punya firman dan roh, 5 anak darah ini disingkirkan di padang gurun. Barulah antikris akan menyatakan dirinya. Ngerti ya? Saya harap saudara mengerti. Jadi nanti kalau tiba-tiba terjadi penyingkiran gereja, ya, tidak lama lagi antikris akan datang, saudaraku. Jadi kalau yang menahannya
disingkirkan, barulah antikris akan berkuasa. Itulah sebabnya kalau saudara mendengarkan ajaran, Yesus datang 4 tahun lagi, Yesus datang 5 tahun lagi, jangan percaya. Ya, karena apa? Sebelum Yesus datang kembali, seperti tadi pagi sudah saya jelaskan, sebelum Yesus datang kembali, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Tuhan. Yang pertama, akan antikristus berkuasa 3,5 tahun. Ada waktu 3,5 tahun. Ya. Sebelum antikris berkuasa, gereja Tuhan disingkirkan. Ya. Sebelum disingkirkan terjadi kesempurnaan gereja. Efesus di sana dikatakan, kita ini masih belum sempurna, saudaraku. Ya. Kalau mau jujur saja, saudaraku, jujur saja kita ini masih jatuh bangun. Artinya belum sempurna. Tetapi kita bersyukur gereja sementara bergerak menuju kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Nah, jadi peristiwa-peristiwa ini membutuhkan waktu, saudara. Jadi kalau saudara mendengarkan ajaran 3 tahun, 4 tahun antikris, Yesus datang, tidak usah percaya. Tandanya ini, yang pertama, gereja harus sempurna dulu. Ya, sempurna. Gereja harus menikah dulu. Gereja harus melahirkan anak laki-laki dulu. Gereja harus disingkirkan dulu, baru antikris berkuasa selama 3,5 masa, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa. Dan ketika antikris datang, terjadilah satu pemisahan, saudara. Ya, terjadi pemisahan. Tuhan akan pisahkan antara kambing dan domba. Ya, Tuhan akan pisahkan, saudaraku, antara 5 anak darah yang pandai dengan 5 anak darah yang bodoh. Akan terjadi pemisahan, dan jemaat Tuhan yang tertinggal, yang tidak alami penyingkiran, harus berhadapan dengan antikris. Mau tidak mau harus berhadapan dengan antikris. Dan itu sungguh mengerikan, saudara. Itu sungguh mengerikan. Nah, ini yang perlu kita harus sadari. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, ya, bahwa memang ini hari terakhir, saudaraku. Tadi pagi saya katakan, yang dimaksud akhir zaman itu bukan sekarang saja. Sejak para rasul ada, itu sudah akhir zaman. Tetapi ini justru akhir zaman yang terakhir. Ini yang perlu kita sadari. Nah, ketika kita sadar akan ini, kita tidak boleh main-main lagi. Amin, saudara. Amin. Kita sudah tidak bisa main-main lagi. Dalam ayat pokok tadi, saudara perhatikan, ada kalimat, sekarang telah bangkit banyak antikris. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Dan ayat lain tadi mengatakan seorang antikris. Sepertinya kontradiktif ini, ya. Sepertinya berlawanan. Apa yang dimaksud dengan sekarang telah bangkit banyak antikris? Saudara, kita tahu tokoh antikris itu cuma satu. Ya, tokoh antikris itu hanya satu. Alkitab tadi katakan seorang. Tetapi kalau tadi dikatakan telah bangkit banyak antikris, itu maksudnya adalah ada banyak orang-orang yang nanti dikuasai oleh roh antikris. Jadi tokoh antikris itu satu, tetapi nanti akan ada begitu banyak orang-orang yang akan dikuasai oleh roh antikris. Itulah sebabnya, saudara, sejak Rasul Yohanes menulis ayat ini, saudara. Rasul Yohanes menulis ayat ini sekitar tahun 90
atau 95 Masehi. Itu sudah bangkit saudaraku. Orang-orang yang hatinya dikuasai oleh antikris. Ya. Jadi sejak Rasul Yohanes menulis ayat ini, pada waktu itu sudah begitu banyak orang-orang sudah dikuasai oleh roh-roh antikris. Apalagi sekarang saudara. 2024 pasti lebih banyak. Amin saudara. Apalagi sekarang. Sedangkan tahun 90 saja Masehi. Sudah banyak orang sudah dikuasai oleh roh-roh antikris. Ya, apalagi sekarang tahun 2024 saudaraku. Dan saya melihat kalau saudara perhatikan di media massa ya. Ada begitu banyak orang yang sikapnya, kata-katanya benci kepada Yesus. Hah, saudara, saya tidak akan sebutkan. Karena ini khotbah ini masuk di YouTube ya. Saudara lihat, dengar sendiri komentar-komentar mereka tentang kekristenan. Komentar-komentar mereka tentang Yesus. Mereka sangat sinis dengan Yesus. Artinya apa? Roh antikristus ada pada mereka. Amin saudara. Nah, ini yang perlu kita sadari baik-baik saudaraku. Tentu saudara ingat peristiwa beberapa tahun lalu. Di gereja GPPS Surabaya. Sementara orang-orang beribadah. Ada ibu dengan membawa anaknya. Bukan datang membawa Alkitab. Tetapi membawa bom. Ya, dan masih ingat ya. Masih segar di ingatan kita. Akhirnya meledak saudaraku. Puji Tuhan. Tidak sampai masuk gereja. Nah ini. Roh antikris saudaraku. Sudah ada. Jadi kalau kita melihat ulah mereka. Kalau kita melihat sikap mereka, perbuatan mereka. Jadi firman Tuhan sudah jelas. Ini hari-hari terakhir. Untuk itu saya harap saudara sebagai orang tua ya. Sekali lagi saya harap saudara sebagai orang tua. Didiklah anakmu baik-baik dalam kebenaran. Amin. Amin orang tua. Didiklah anak-anakmu ke dalam kebenaran. Karena apa? Zaman kita saja kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi ketika Tuhan panggil kita. Lalu anak-anak kita tidak mulai dari sekarang kita bawa untuk dekat dengan Tuhan. Apa jadinya anak-anak kita nanti ketika menghadapi pengaruh-pengaruh dunia. Anak-anak kita bisa terhilang saudaraku. Kalau mulai dari saat ini kita sebagai orang tua tidak membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Ayo. Jangan sampai kita sebagai orang tua senang mendengarkan firman. Senang memuji Tuhan. Tetapi anak-anak kita biarkan di luar sana. Ayo bekali anak-anak kita. Tinggalkan anak-anak kita bukan hanya kekayaan jasmani. Tetapi kekayaan rohani. Itu yang membawa dia hidup di dalam kekekalan. Ya. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tadi pagi sudah saya katakan dari mimbar ini. Apapun bentuk keberhasilan di dunia ini ada batasnya. Yaitu liang kubur. Ya. Jangan hanya mengejar keberhasilan yang sifatnya tidak kekal. Kita harus berpikir kepada kekekalan. Amin saudara. Kita harus berpikir kepada kekekalan. Jadi ini saudara. Tahun-tahun ke depan. Ya, roh antikristus akan semakin gencar menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Jadi tahun-tahun ke depan roh antikristus akan bekerja dengan luar biasa.
Untuk itu saudara, sudah bukan saatnya lagi ya. Ingat, sudah bukan saatnya lagi kita kompromi dengan kejahatan. Sudah bukan saatnya lagi kita berakrab ria dengan dosa. Bukan saatnya lagi saudaraku kita abai dengan ibadah. Ya, kalau lagi mood ya ibadah. Kalau ndak mood ya ndak ibadah. Jadi ibadah itu mood-mutan. Tidak ada rasa rindu dari hati yang paling dalam. Aku harus ibadah. Saudara. Tanda orang yang imannya sementara bertumbuh. Ya, dia selalu merindukan puji-pujian. Dia selalu merindukan mendengarkan firman Tuhan. Kapan ya ada ibadah? Kapan ya kok hari Minggu kok lama? Kalau sampai kita sudah hati kita sudah seperti itu saudaraku. Itu tandanya imanmu sementara bertumbuh. Senantiasa rindu mendengarkan firman Tuhan. Senantiasa berkumpul dengan saudara-saudara seiman seperti pagi ini. Itu tandanya imanmu sementara bertumbuh. Tetapi kalau sudah kita mau minggu lagi. Ya, kalau sudah begitu payah sudah. Nah, ayo. Sekali lagi tantangan ke depan. Bukan semakin ringan. Ayo. Kita mengambil satu keputusan. Tuhan, mulai saat ini aku tidak mau kompromi dengan kejahatan. Amin saudara. Amin saudara. Ayo ambil satu sikap, ambil satu keputusan. Mulai saat ini stop berbuat kejahatan. Tentu minta kekuatan daripada Tuhan saudaraku. Ambil keputusan aku mau sungguh-sungguh lagi. Saudara, bekerja itu tidak salah saudaraku. Sekali lagi bekerja dan mencari nafkah itu adalah sesuatu keharusan. Sebab firman Tuhan juga sudah ngomong. Yang tidak bekerja jangan makan. Artinya apa? Memang kita masih membutuhkan dunia saudaraku. Kita masih membutuhkan dunia jujur saja. Coba kalau seandainya saya tidak pakai dunia. Saya tidak pakai pakaian. Saya tidak tahu, saudara yang lari atau saya yang lari. Saudara mau berobat perlu dunia. Saudara mau rekreasi perlu dunia. Sarapan pagi, makan siang, makan malam perlu dunia. Tetapi firman Tuhan katakan jangan sampai hidupmu fokusnya hanya kepada dunia. Mengabaikan perkara-perkara rohani. Padahal itu membawa kepada kekekalan. Ini yang Tuhan inginkan saudara. Sekali lagi kita tidak boleh munafik saudaraku. Kita perlu tetapi jangan sampai fokus hidup kita ya. Nanti kalau ada kesempatan aku masuk gereja. Kalau enggak ada kesempatan minggu depan masih ada. Minggu depan masih ada. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nanti saudara kita akan lihat saudaraku. Bahwa di hari-hari ini sungguh sangat mengerikan saudaraku. Di hari-hari ini sungguh sangat mengerikan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan kita akan disingkirkan. Coba kita lihat satu ayat. Dari manakah antikris itu? Sumbernya antikris itu dari mana? Di dalam 1 Yohanes pasal 2. Saudara perhatikan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Rasul Yohanes menjelaskan, antikristus berasal dari antara kita. Ya. Antikristus berasal dari latar belakang orang Kristen, saudara. Antikristus berasal dari antara kita.
Seperti saat ini kita sementara memuji Tuhan. Ya. Antikristus tidak dari orang ateis. Antikristus berasal tidak dari orang komunis. Alkitab katakan dari antara kita. Yang mungkin sudah setia beribadah. Yang mungkin sudah melakukan firman, mengembalikan milik Tuhan. Bahkan mungkin melayani Tuhan. Tetapi kenapa dia menjadi antikris? Alkitab katakan tadi dengan jelas. Karena tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Amin. Jadi anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak menutup kemudian. Dia akan menjadi pengikut antikris. Jadi ketika saudara mengambil keputusan datang ke gereja. Saudara harus sungguh-sungguh dengar firman. Itulah sebabnya sering saya menegur jemaat. Kalau saya sementara dengan khotbah lalu ngobrol dengan satu dengan yang lain. Buka-buka WA karena apa? Saya takutkan anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh nanti akhirnya bergeser. Menjadi pengikut-pengikut antikris ini saudaraku. Mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari jemaat saudaraku. Dari orang dalam. Tetapi bisa menjadi antikris karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh. Wow. Jadi sangat mengerikan ya. Jadi sangat mengerikan. Mereka berasal di antara kita. Jadi memberi pengertian, awalnya mereka pengikut Yesus. Jadi awalnya mereka menjadi pengikut Yesus. Tetapi karena tidak sungguh-sungguh, maka orang-orang ini gampang sekali beralih. Bahkan saudara enggak usah kaget. Enggak usah kaget. Ya. Tokoh daripada antikris. Oknum daripada antikris, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bukan latar belakang komunis, bukan latar belakang ateis, dan juga bukan sekedar anak Tuhan, tetapi justru hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini tokohnya ya, tokohnya. Jadi ayo saudaraku, mulai saat ini kita ambil keputusan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan hanya sekedar yang penting aku masuk gereja. Lalu di gereja sibuk dengan masih urusannya sendiri. Ya, ayo. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh saudara. Wow. Itu membahayakan dalam diri kita sendiri. Dan saya mau kasih tahu saudara, saya mau kasih tahu. Nanti ketika Yesus datang kembali, dia bukan membawa damai. Ya. Saudara jangan berpikir ketika Yesus nanti datang kedua kali, dia membawa damai, tidak. Tetapi Alkitab katakan, aku akan membawa pedang. Artinya apa? Tuhan akan membawa pemisahan saudaraku. Jadi nanti dan pemisahan itu ada di dalam lingkup satu keluarga saudaraku. Kalau saudara sebagai seorang istri setia, lalu suami saudara tidak setia, nanti Tuhan akan pisahkan. Saudara akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi suami saudara akan mengalami kebinasaan kekal. Demikian juga dengan sebaliknya. Mertua dengan menantu, orang tua dengan anak, pendeta dengan jemaatmu. Satu saat akan terjadi pemisahan. Coba kita lihat ayatnya saudaraku, ayat yang terakhir ya. Kita lihat ayat yang terakhir. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka, ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wow. Membawa pedang, pisah saudaraku. Itulah sebabnya di dalam Maliaki pasal 3 ayat 18. Satu saat akan ada perbedaan. Orang yang setia beribadah dan orang yang tidak setia beribadah. Akan perbedaan karena apa? Ada pemisahan. Sekarang tidak kelihatan. Tetapi nanti saudara. Nanti akan kelihatan. Nampak siapa yang setia beribadah dan yang tidak setia beribadah. Siapa yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu saat Yesus datang dengan membawa pedang. Ada pemisahan. Coba lihat ayat 35. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini terjadi saudara. Ayo. Jangan sampai kita di dunia kumpul. Tetapi satu saat kita terpisah. Alangkah sedihnya hati ini. Amin saudara. Alangkah sedihnya hati kita ya. Di dunia kita bisa makan sama-sama, bisa tidur sama-sama, bersuka cita sama-sama, ke gereja sama-sama. Tetapi karena kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius dengan Tuhan, akhirnya Tuhan pisahkan. Aduh saudara. Satu saat saya melihat induk ayam saudara. Karena pelayanan saya di Talaut saudaraku, kebetulan di pantai, rumah saya di pinggir pantai. Waktu saya santai-santai saya perhatikan ada induk ayam bermain dengan anak-anaknya yang masih kecil. Saya amati baik-baik. Tiba-tiba saudaraku, itu elang sambar itu anaknya satu. Langsung babak naik saudaraku. Itu mamanya kau. Saya ikut keluar air mata saudara. Wah, langkah sedihnya saudara. Ingat keselamatan itu pribadi. Amin saudara. Amin. Keselamatan itu pribadi saudaraku. Kita tidak bisa saudaraku membawa istilahnya orang Jawa apa ini swarga nunut neraka katut, tidak bisa. Keselamatan itu pribadi, itulah sebabnya selagi kita masih ada nafas, bawalah anak-anakmu dekat dengan Tuhan. Bawalah suamimu, bawalah istrimu, orang-orang dekatmu. Sehingga kita bukan hanya berkumpul dalam satu rumah, tetapi nanti kita di sana juga berkumpul untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ini harapan kita selagi masih ada kesempatan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ayo. Antikris bukan dari orang luar. Antikris dari dalam. Dan mereka adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Saya berdoa seluruh jemaat GBDI mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo selagi masih ada kesempatan, kita mau ambil keputusan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mulai saat ini. Kalau selama ini saudara datang ke Tuhan tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar datang saudaraku, hanya sekedar tunjuk muka saudara. Tapi intinya saudara tidak datang dengan sungguh-sungguh, kita minta ampun sama Tuhan ya. Kita minta ampun, saya tidak bisa melihat sejauh saudara semua yang ada di tempat ini. Kemampuan saya di dalam melihat saudara sangat terbatas. Yang saya lihat saudara setia ibadah ada. Tetapi saya tidak tahu hati saudara apa di sini atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya, ayo. Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan. Sebelum itu terjadi,
Saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saksikan kemurahannya kepada orang lain. Haleluya. Terima kasih. Kelak ada tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Sekali lagi nyanyikan pujian. Telah ada tangisan, tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Suami istri tercerai, suami dan istri tercerai, ibu dan anak perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Kelak ada tangisan, kelak ada tangis. Amin, 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 amin. Jemaat bisa tercerai, saudaraku. Pendeta jemaat tercerai, sanak saudara tercerai. Perceraian selamanya. Waktu Tuhan suami dan istri tercerai. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya.